Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali kita bertemu dalam kemurahan Tuhan. Hari ini saya berada di Jembatan Viaduk Gubeng, di depannya Hotel Said Kota Surabaya. Hari ini saya akan angkat tema kelahiran yang memberi damai. Kita baca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10-11 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, daripada itu kita sebagai orang yang percaya jangan pernah menganggap sepi hadirat Tuhan di masa bulan-bulan ini. Bulan yang penuh dengan kemurahan Tuhan, anugerah, sukacita yang luar biasa. Maka saudaraku, marilah, walaupun ada banyak tantangan, masalah, penderitaan di berbagai tempat, di setiap tempat daerah yang mengecewakan bagi kita, tetapi anggaplah bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita merasa bersyukur bahwa ada kelahiran yang memberi damai sukacita. Bapak Ibu kekasih saudaraku, ada 3 bagian bagaimana kelahiran Yesus dapat memberikan damai sejahtera. Saudaraku, yang pertama, karena kelahiran Yesus dapat memberi damai. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dengan inisiatif Ia sendiri, Yesus mau menjadi korban, Dia menjadi manusia. Dia tinggalkan sorga, meninggalkan taktanya, datang ke dalam bumi ini untuk menjemput, untuk senantiasa mengampuni, mencari kita yang berdosa. Maka di sini dikatakan, melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Dia dapat memberikan kasih-Nya kepada dunia ini. Bapak Ibu kekasih saudaraku, Yesus Kristus adalah Immanuel yang hidup. Yesus Kristus adalah sumber segala keselamatan, sumber segala berkat, menjadi satu jawaban di dalam setiap perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Maka tidak salah ketika kelahiran Yesus membawa dampak, membawa pengaruh, yaitu apa? Damai sejahtera. Saudara, ada banyak orang mengaku kepingin ada damai sukacita, tapi pada kenyataannya kosong. Tapi benar, Yesuslah pengharapan yang sejati. Yesuslah jawaban persoalan dalam hidup kita. Maka di sini yang pertama, kita harus mengakui bahwa dengan kelahiran Yesus kami merasa ada kelahiran kehidupan paradigma baru dalam hidup saya, pribadi dan komunitas teman-teman kita. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus. Kita selalu diingatkan ketika ada banyak masalah, tantangan, rintangan, selalu kita belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kelahiran Yesus dapat memberikan rasa damai? Yang kedua, bahwa karena Allah sendiri yang berdaulat atas hidup manusia. Bapak Ibu kekasih, suatu pernyataan yang dahsyat. Hanya orang-orang yang bodoh dan bebal saja yang tidak bisa percaya dan tidak mau, saudaraku, mengakui kehendak kasih daulatnya Tuhan untuk manusia. Saya yakin kita memiliki semua kekayaan, memiliki semua potensi yang kita dapatkan. Apalah artinya ketika mati jiwa kita binasa, ketika kita mati tidak memiliki harapan, kita mati tidak membawa sesuatu yang kita dapatkan seluruh dunia. Hanya satu potong kain kita masuk di dalam lembah kekelaman itu. Setelah itu kita dihakimi dan mendapat hukuman. Tetapi berbahagialah bagi kita orang yang percaya. Yang kedua, karena Allah sendiri yang berdaulat atas hidup manusia yang percaya kepadanya, maka di sini tidak ada harapan lain. Hanya berkat Tuhan, baik itu jodoh, rezeki, kematian, Yesus yang sudah merendah dan merencanakan yang terbaik. Maka saudaraku, patut kita muliakan kesempatan di mana kita harus menghormati karya Allah
kita harus senantiasa bersyukur, mengharapkan belas kasih Tuhan. Kita sudah mendapatkan pengampunan yang sungguh luar biasa. Maka patut kami apresiasi kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang dalam dunia ini mencari umatnya, tetapi umatnya menolak, umatnya tidak menerima dia, padahal seharusnya kitalah yang harus mendapat hukuman. Saudaraku, ingatlah, dia berdaulat atas hidup kita sebagai manusia. Kita diproteksi untuk kembali kepada jalan yang benar. Dulu kita ini seperti sampah, hidup kita ini kotor, ya. Dan Yesus pun mengatakan, semua ketika kita percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, saudara, bagaimana kelahiran Yesus dapat memberikan damai sejahtera? Yang ketiga, karena Allah sendiri yang dapat memberi damai sejahtera itu. Allah sendiri, kata-kata Allah sendiri. Nah, ini bicara tentang damai daripada Allah yang memberikan semua kelegaan bagi kita. Dunia bisa memberikan kelegaan, tapi itu terbatas. Dunia bisa memberikan kenyamanan, tapi sementara. Tapi damai sejahtera Allah yang memberikan sukacita abadi itu tidak bisa kita dapatkan dari toko mana yang namanya damai, tidak ada. Tapi yang jelas ini, saudaraku, damai dari Allah memberi kekuatan baru. Damai daripada Allah itu memberi jaminan, dan Dia sangat memberikan potensi hidup yang kekal. Tapi Yesus katakan, marilah datang kepadaku setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bapak Ibu, jangan pernah kita mencampakkan kasih mula-mula dari Kristus. Ketika engkau sudah dipanggil, janganlah kita menjadi orang yang mengundurkan diri. Saudaraku, kelahiran yang memberi damai. Ada 3 berkat pokok penting. Bagaimana kita menjadi damai? Yang pertama, karena kelahiran Yesus dapat memberi damai yang sesungguhnya. Yang kedua, karena Allah sendiri yang berdaulat atas hidup manusia. Dan yang ketiga, karena apa, saudaraku? Allah sendiri yang dapat memberi damai sesungguhnya. Damai sejahtera yang luar biasa. Segala pujian, hormat, syukur patut kami muliakan. Sejahtera Allah melingkupi hidup kita dari ini sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.